Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafidhakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua diringankan langkah kita untuk hadir ke majelis ini dengan niat berzikir dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ini Allah tambah mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kita akan membahas malam ini mengenai memahami qada dan qadar. Karena kemarin itu kita belum dilengkapi dengan hadis-hadisnya. Maka dari itu sekarang alhamdulillah kita sudah menulis dalil Qur'annya dan dalil hadis-hadisnya. Kami mengambil di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama memahami tentang qada dan qadar, karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Pertama, tentang qada, tulis tentang qada, yaitu ketetapan Allah yang bersifat azali. Ketetapan itu Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Ini kalau qada ya. Jadi biar kita paham, kalau qadar ialah ukuran atau iradah Allah atau takdir Allah yang telah terjadi. Ini mesti cocok dengan qada Allah yang telah ditentukan, yang telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini kalau qadar ya. Jadi kalau kita sudah iman kepada Allah, kepada qada dan qadar, jadi hidup ini tidak akan kecewa, Pak. Jadi kalau masih kecewa ditakdirkan oleh Allah kepada kita, berarti iman kita belum sempurna. Ini ya. Jadi rukun iman yang keenam ialah iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara memahami qada dan qadar yang benar? Karena sangat penting sekali. Karena banyak yang memahami qada dan qadar ini tidak cocok dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mari perhatikan. Qada itu ketetapan Allah atau ilmu Allah yang tidak terbatas, yang Allah telah menulis di Lauh Mahfuz sebelum terjadi. Dalilnya, tulis. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, 23. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini kata Allah, Pak. Jadi setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya.
Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, ini perlu kita pahami biar kita tidak terlalu bahagia dan supaya kita tidak putus asa. Ya, dalil hadisnya ini catat karena ini sangat penting. Ada hadis Nabi Muhammad diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar bin As, hadis nomor 2653, hadis sahih. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, kataballahu maqadirul khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Ini kata Nabi. Ya. Jadi Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini Pak. Jadi kembali ke atas tadi, jadi sesungguhnya Allah itu mudah Pak. Mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi bagi Allah itu mudah Pak. Jadi sebelum kita diciptakan sudah Allah menulis di Lauh Mahfuz tentang nasib keadaan kita. Tapi nanti ada pemahaman selanjutnya ya. Kalau qadar ialah ukuran atau iradah Allah atau takdir Allah yang telah terjadi mesti cocok dengan qada Allah yang telah ditentukan, yang telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Itu namanya qadarullah, iradatillah, dan takdir Allah. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari jadi berjalan di tempat peredarannya, dzalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketetapan yang maha perkasa, maha Allah ya. Jadi hidup kita ini semakin jelas Pak, supaya kita tidak selalu menyalahkan Allah. Mari kita memahami tentang takdir Allah ini dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4, 5 sampai 6. Catat biar tahu asal usul. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin, dan kami mengembalikan jadi ke tempat yang serendah-rendahnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka itu akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya ya. Ini ciptaan Allah Pak ya. Maka dari itu mari kenali diri kita sendiri. Allah menciptakan manusia ada 5 komponen, ada 5 unsur. Pertama jasmani, rohani, roh.
Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah, ar-ruh min amri rabbi. Qulir ruh min amri rabbi, ya. Yang ketiga, akal. Jadi dengan akal ini Allah memberikan pilihan kepada kita. Ya, ini perlu difahami supaya tertib dari awal. Allah memberikan akal sehat kepada kita. Dengan akal ini Allah memberikan pilihan kepada kita semua. Yang nomor 4, Allah memberikan hati. Dengan hati ini Allah memasukkan keimanan kepada kita semua. Yang kelima, nafsu. Ya, nafsu. Jadi lewat nafsu ini Allah menguji kita semua. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah, wa huwal azizul ghafur. Jadi kami akan menguji kalian mana yang lebih baik amalnya. Ini kata Allah. Jadi hidup kita semakin jelas dan semakin faham. Jadi memahami qada dan qadar ini, selanjutnya Allah memberikan akal, ya, memberikan sehat kepada kita semuanya. Allah memberikan kepada kita kebebasan, Pak. Nah, ini perlu difahami. Kebebasan ini, kata ulama, yaitu Allah memberikan dua kebebasan. Apa itu? Yang nomor satu, hurriyatul iftikar. Allah memberi kebebasan berpikir pada kita. Yang kedua, hurriyatul ikhtiyar. Allah memberikan kebebasan memilih. Ya, ini sangat penting. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini, Pak. Jadi hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih, ya. Juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8, 9 sampai 10. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini, Pak. Jadi maka Allah mengilhamkan kepadanya, ada kita semua, dua jalan, Pak. Dua jalan, ya. Jadi kejahatan dan ketakwaan. Ini penting, ya. Jadi kita bisa memilih. Jadi dengan hurriyatul ikhtiyar tadi, kebebasan memilih, ya. Jadi Allah memberi hurriyatul ikhtiyar. Sungguh beruntung yang mensucikan jiwa, ya, dan sungguh wa qad khaba man dassaha. Jadi ini pilihan, Pak. Jadi supaya kita diberi kebebasan oleh Allah. Jadi maksudnya jangan selalu menyalahkan Allah, jangan suudzon kepada Allah, ya. Dan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tabrani. Ini apa kata Nabi? Kullum muyassarun lima khuliqalah. Jadi segala sesuatu akan dimudahkan untuk apa yang ia ciptakan untuknya, sesuai garis takdirnya di Lauhil Mahfuz. Maka dari itu jauhilah dari kesombongan apa yang bila sukses, dan jangan putus asa dalam kegagalan, karena kegagalan itu kesuksesan yang tertunda
Itu Pak. Jadi kepada yang lebih baik. Ini. Jadi betul apa firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 23, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nah, ini perlu dipahami Pak ya. Jadi cocok dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 44, dalam surat Yunus ayat 44. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Ya ini Pak. Jadi jangan selalu suudon ya kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendolimi dirinya sendiri ya. Jadi supaya semakin jelas, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Ini yang sering disampaikan oleh guru kita. Jadi sungguh manusia itu memang diciptakan yang suka mengeluh. Nah ini luar biasa ya. Mari kami mengambil hadis dalam Nabi Muhammad ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi apa dari sahabat Sauban ya, ini supaya kita semakin mantap, semakin paham. Apa kata Nabi? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu wa la yaruddul qadar illa du'a wa la yazidu fil umur illa al birr. Ya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita memahami ya. Sesungguhnya seorang lelaki, ini kata Nabi, benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakannya, dan tiada dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada dapat menambah umur atau usia kecuali perbuatan baik. Bagaimana kesimpulan hadis ini? Nah, mari kita pahami bersama. Di sini ada dua penting yang perlu kita pahami ya. Di sini wala yazidu fil umri illal bir. Jadi tidak bertambah umur ini kecuali kebaikannya. Sebabnya apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maksudnya tidak maju, tidak mundur, pas. Ini nanti kita mau dijelaskan di belakang supaya tambah jelas hidup ini, supaya kita memahami qada dan qadar ini dengan sejelas-jelasnya ya. Jadi wala yaruddul qadaru illa du'a. Ya ini. Jadi tidak bisa menolak takdir ini kecuali doa. Jadi kalau tidak dipahamkan, ada sebabnya begini Pak. Kok bisa? Nah, karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, tulis Bismillahirrahmanirrahim, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab ya. Jadi ini dalilnya Pak. Jadi Allah itu menghapus ma yasha, barang yang telah dikehendaki, dan menetapkan yang telah dikehendaki. Jadi bagi Allah itu ummul kitab. Jadi ada lauhil mahfud
di sisinya Allah. Ya, yang seperti tadi sudah ditulis 5.000 tahun, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, ya. Ini perlu perhatikan. Ada pendapat dari ulama sufi, ini sangat penting sekali, tolong diperhatikan dan dicatat, bahwa Allah memberikan takdir kepada manusia itu baina itsnain, ya. Allah memberikan takdir pada kita ini, pada manusia baina itsnain, supaya kita betul-betul paham, Pak. Yang satu, al-musayyar. Ya, musayyar ini artinya diperjalankan oleh Allah. Ya. Yang kedua, al-mukhayyar. Yang mukhayyar ini diberi pilihan, Pak. Nah, ini nanti kita faham. Sebabnya ini mudah. Sebabnya kita nyari-nyari di tafsir itu sesuai dengan pemantapan, ada Qur'annya, ada hadisnya, ini agak rumit. Makanya kemarin itu tidak dilanjutkan sama saya. Jadi mukhayyar. Jadi ada dua baina itsnain, Pak, ya. Yang satu musayyar, yang dua mukhayyar. Diberi pilihan oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya kita sering dibaca di sini, ditadabburi di sini, tapi pemahaman yang seperti detail seperti ini belum, ya. Maka dari itu dalilnya mukhayyar ini Allah berfirman di dalam surah At-Kahfi ayat 29. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lil zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kal mahli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqah. Ini kata Allah. Jadi yang mukhayyar ini, yang Allah memberikan pilihan ini, apa kata Allah? Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang darinya, dari Tuhanmu. Barang siapa yang hendaki beriman, hendaklah dia beriman. Jadi pilihan, Pak, mukhayyar, ya, diberi pilihan oleh Allah, ya. Siapa orang yang mau menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ini kata Allah, ya. Jadi ini dalilnya al-mukhayyar, ya. Yang musayyar ini, Pak, dalilnya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, ayat 1, ya. Al-Isra. Nanti kita baca. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ini, Pak. Jadi musayyar, diperjalankan oleh Allah, ya. Diperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini yang musayyar, Pak. Jadi bukan ada dua, ya, takdir itu, ya, bukan langsung menyalahkan Allah, tidak boleh, ya. Sebabnya sudah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, di sini insya Allah
hidup ini tidak mudah putus asa, Pak. Ya. Dalil yang kedua, yang musayyar ini yang diperjalankan oleh Allah atau ketetapan Allah, ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, ya, walikulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Dan setiap umat manusia jadi mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat. Jadi begini loh, Pak. Maksudnya di sini karena baina isnain tadi supaya kita pahami, Pak. Ada musayyar, ada mukhayyar. Ada Allah memperjalankan, ada Allah memberi pilihan, ya. Mau iman iya kata Allah, mau kafir iya. Sebabnya apa? Sudah lengkap di Al-Qur'an, Pak. Hadisnya ada, Qur'annya ada, ya. Gini loh, Pak. Jadi di sini ada tahun kedua Hijriah. Ini setelah dijelaskan, dibahas tentang takdir, Pak. Ini pecah menjadi dua, Pak. Jadi golongan menjadi dua golongan, ada Qadariyah, Jabariyah. Karena ini waktunya sudah lama, maksudnya mungkin berhenti dulu. Kita nanti jelaskan di waktu yang akan datang, ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ini perlu sebenarnya kita pahami. Mari akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita tentang takdir ini, Pak. Jadi biar kita tidak sombong dan biar kita tidak mudah putus asa, ya. Sebabnya kita ini dibebani akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya. Mari supaya lebih sempurna, tolong bacakan surat Al-Imran ayat 14, 15 dan Ar-Rum ayat 41. Jadi nanti guru kita yang menjelaskan secara detail bahwa Allah memberi kefahaman kepada kita semua untuk kita mengamalkan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 14 sampai ayat 15. Surah Ali Imran ayat 14 sampai ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, apakah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di situ mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tetap di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah melihat hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Ketika saya buat kopinya jadi di sisi Allah, dan di sisi Allah ini yang paling azali dan bicara waktu kita sendiri sampaikan yang berdoa Yasha wa yudhib wa indahu kita. Allah menghapus dan mencatat segala. Ini yang perlu kita garis bawahi, hati-hati sekali. Ya hati-hati sekali, jangan sampai nanti ya kita menggunakan akal kita serampangan kita membeli sesuatu hal yang tidak dalam kehidupan. Tidak menggunakan akal kita, tidak menggunakan karunia yang Allah berikan. Saya pernah sampaikan Nabi Isa di dalam di pinggir tebing sholat itu kan perintah. Iblis turun, kemudian Iblis mengatakan kau percaya kau olehnya Allah. Isa percaya, loncat. Disuruh Allah tentukan kau meninggal, kalau enggak. Kata Nabi Isa, sesungguhnya ya, Allah berkenan menguji hamba, hamba tidak berkenan menguji Tuhan. Ya, ini boleh pahami. Gunakan akal pikiran kita ini lebih berpengaruh. Akal pikiran kita ini sangat berpengaruh. Karena Allah berikan di situ penciptaan yang sempurna tadi di awal tuh surat At-Tin. Ya, At-Tin itu di sini Qad khalaqal insana fi ahsani ciptaannya terbaik, pikirannya baik, perbuatannya baik. Ini sudah ketentuan sebenarnya. Saat dengan ke dunia, maka akan ada ketentuan-ketentuan lain yang bisa diadop oleh pikiran tadi, sehingga masuk jadi bagian perilaku dan perbuatan. Ini yang perlu kita garis bawah. Tadi itu intinya yang dibacakan tadi itu. Ya, semua yang ada itu ya udah apa disampaikan. Ya, 35 itu. Bagaimana ujian baik dan buruk Allah ciptakan, tetapi akan kembali kepada Allah. Apa di sisi Allah? Lauhul Mahfuz. Allah bisa hapus, bisa tidak sesuka Allah. Maka pilihlah yang baik. Ya. Ini terpenting, dan saya akan selalu memberikan pemahaman kalian itu sangat mudah. Ya. Ya, dari firman Allah yang ada itu dijawab dengan firman Allah. Ya. Sekali-kali sedikitnya kita minta sponsor yang hadis seperti ini. Supaya kita tahu, ya. Jadi tidak ada yang menselisih apa yang saya sampaikan, tapi semua ada dalam apa yang difirmankan Allah dan ada dalam hadis yang dibaca. Ini perlu disampaikan ya, supaya kita tidak teranjang terbawa dalam kesesatan. Ya. Paham itu? Waktu kita 9 tuh ya, terserah Allah itu. Terserah Allah. Allah berikan akal dan penciptaan terbaik. Makhlukul insan biasa itu. Manusia ditekan dalam keadaan baik. Ya. Tidak buruk, baik. Ya. Bagaimana kita menyikapi hal baik? Bisa nggak kita dalam kebaikan terus atau tidak gitu. Atau kita tidak peduli dengan kebaikan itu ya. Itu perlu dipahami.
kemudahan bersama kita, kebaikan bersama kita, Amin. istiqomah dan hal-hal baik selalu menyertai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Alamin.